Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, ikhwatal iman, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat, hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Hari ini hari Jumat, ikhwatal iman, hari yang kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat teriring salam kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita dalam mengikuti semua petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullah. Harta atau materi adalah sesuatu yang sangat lezat dan nikmat, yang sangat diidam-idamkan oleh kita manusia. Dengan sebab harta tersebut, kadang orang karena segepok uang dia rela untuk menghancurkan ukhuwah, kadang rela untuk menghalalkan apa yang diharamkan, ataupun juga sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan karena materi juga ada orang-orang yang berantem berebut warisan, dan juga ada yang na'udzubillah menggadaikan akidah dan agamanya hanya demi sedikit kenikmatan harta tersebut. Ikhwatal iman, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang sejatinya kita manusia memiliki sifat dan fitrah cinta terhadap uang, terhadap materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayat yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat mencintai harta. Dan Allah kuatkan dengan ayat yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya kalian sangat dan sangat mencintai harta. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, qalbus syaikhi syabun ala hubbis nataini. Orang yang fisiknya sudah tua, sudah dimakan usia, sudah bergemetar tangan dan kakinya, akan tetapi akan senantiasa muda dalam dua hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah hubbul mal, kecintaan terhadap harta tidak akan pernah menua dalam diri seseorang. Kemudian watulul hayah, keinginan untuk memiliki umur yang panjang. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang memiliki keimanan yang lemah menjadikan harta sebagai barometer kemuliaan dan kehinaan seseorang. Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sesungguhnya manusia ketika mereka diuji oleh Rabb mereka dengan dimudahkan hartanya, kehidupannya, maka mereka mengatakan sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. Akan tetapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Akan tetapi ketika disempitkan hartanya, kehidupannya, maka dia cenderung mengatakan sesungguhnya Rabbku telah menghinakanku. Maka lihat realita yang terjadi.
kemuliaan dan kehinaan seseorang kadang kita lihat dari harta dan jabatan yang mereka miliki. Sehingga ketika ada seseorang yang jabatannya tinggi, hartanya banyak, ketika datang di kondangan kemudian di perkumpulan, cenderung mereka dimuliakan, dibentangkan karpet merah. Akan tetapi jika seandainya datang seorang yang miskin, meskipun imannya baik kepada Allah, meskipun agama dan akhlaknya baik, cenderung mereka mendapatkan pembulian secara materi karena dilihat dari dunia yang kalah dari mereka, ikhwatal iman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hakikat harta ini. Beliau mengatakan dalam hadis sahih, beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali wa mali. Anak Adam senantiasa mengatakan hartaku, hartaku. Bagaimana tidak ya? Kita kumpul dikit-dikit, kadang kumpul dengan keluarga, silaturahim dengan keluarga, mudik ke kampung dan sebagainya. Yang ditanya, sudah punya apa di ibu kota, punya apa, gaji berapa? Yang ditanya itu harta. Ketika kumpul-kumpul yang mereka tampakkan adalah gadgetnya, penampilannya, jabatannya. Semua mereka senang untuk menampilkan harta tersebut. Sehingga anak Adam itu sangat senang untuk memamerkan hartanya. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, yabna Adam, wa hal laka mim malika illa ma akalta fa afnait. Ingatlah bahwa sejatinya harta itu, kata Nabi SAW, adalah apa yang kita sudah rasakan manfaat dan nikmatnya. Sejatinya orang ketika dia memiliki uang ratusan juta, miliaran, triliunan di rekeningnya, di akunnya dan sebagainya, sejatinya dia belum memiliki harta tersebut sampai dia menggunakannya. Kenapa? Karena ketika tiba-tiba datang kematian kepada dia, sudah selesai. Harta yang dia kumpulkan tersebut dia tidak manfaatkan. Akan tetapi kata Nabi SAW, yang namanya harta itu adalah apa yang engkau makan. Dengan harta engkau bisa beli makan, tidak merasakan gemetarnya lapar seperti orang-orang ikhwan kita di Palestina misalnya. Dengan harta kita bisa beli makan dari timur sampai barat, yang penting halal, dengan aneka ragam makanan mulai dari gurih, pedas, manis, lain sebagainya yang kita sukai, ikhwatal iman. Akan tetapi kata Nabi SAW, makanan yang kita beli dengan harta kita tersebut ujung-ujungnya akan menjadi kotoran yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya, kata Nabi SAW, yang namanya harta itu adalah malabista fa'ablait, yaitu sesuatu yang kau kenakan. Dengan harta orang bisa beli gadget, dengan harta orang bisa beli mobil, dengan harta dia bisa beli pakaian, motor, mobil dan sebagainya. Akan tetapi lihat, mobil yang prima di zamannya, di tahun 70, 80, motor, pakaian yang mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bagus, sekarang menjadi apa? Menjadi sesuatu yang usang, menjadi sesuatu yang mungkin tidak kenakan, kita jadikan lap, ataupun dijadikan sesuatu yang antik yang tidak dipakai. Sesungguhnya besi-besi yang kokoh tersebut lama-kelamaan akan keropos dan tumbang pula, ikhwatal iman. Maka apakah harta yang kita mencarinya dengan keringat, ya, capek, banting tulang, peras keringat, siang jadikan malam, malam jadikan siang, apakah semua kerja keras yang kita lakukan demi harta tersebut hanya akan kita jadikan sebagai kotoran belaka, atau kita akan jadikan sebagai sesuatu yang usang yang tidak akan kita manfaatkan setelahnya? Atau kata Nabi SAW yang ketiga, yang namanya harta adalah sesuatu yang kau titipkan kepada Allah, ma tasaddaqta fa'abqaita, sesuatu yang kau sedekahkan, dan harta tersebutlah adalah harta yang akan kekal, tidak akan pernah hilang, harta yang akan menyelamatkan kita dari bagaimana sulitnya hidup dunia dan juga nanti bagaimana siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak masalah seseorang memiliki harta, ya. Tidak masalah. Yang salah kadang bukan hartanya, tetapi orang yang memegang harta tersebut. Lihatlah bagaimana kisah ketika sahabat Amr bin As dipanggil Nabi Muhammad SAW supaya menghadap Nabi, kemudian datang membawa pakaian yang diperlukan untuk perjalanan safarnya dan juga senjata yang beliau miliki. Maka ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi ketika itu sedang berwudu, kemudian melihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan Nabi pun mengangguk, dan inilah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Amr bin As, sesungguhnya saya ingin mengutusmu, menjadikan engkau sebagai seorang jenderal, dan saya berharap engkau akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan harta ghanimah yang banyak, sehingga saya akan berikan bagian harta ghanimah banyak kepada engkau, wahai Amr bin As. Kemudian Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah,
ma aslamtu min ajril mal. Saya tidak masuk Islam karena harta. Aslamtu rogbatan fil Islam. Saya masuk Islam karena cinta dengan Islam. Apalagi wa uridu an akuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan apa? Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Harta yang baik dipegang oleh orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika harta dipegang oleh orang-orang yang tidak baik, apa yang akan terjadi? Mereka menggunakan harta tersebut dengan syahwat mereka, foya-foya dan lain sebagainya. Maka lihatlah bagaimana kecemburuan dan irinya orang-orang miskin di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka mendatangi Nabi dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya mah enak ya Rasulullah, mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan nikmat yang tidak terputus ya Rasulullah. Emang enaknya apa orang-orang kaya? Maka para sahabat miskin mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka salat berjamaah di Masjid Nabawi sebagaimana kita pun orang miskin salat berjamaah di Masjid Nabawi, istilahnya pahalanya sama. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa Ramadan seperti kami orang miskin berpuasa Ramadan. Akan tetapi dengan hartanya apa yang bisa mereka lakukan? Ya hujjun, mereka bisa haji, wa ya'tamirun, mereka bisa umrah, wa yujahidun, mereka bisa berjihad, wa yatasaddaqun, mereka bisa bersedekah. Itulah bagaimana irinya sahabat-sahabat miskin terhadap orang-orang kaya. Iri karena dengan kekayaan tersebut mereka bisa berbuat untuk akhiratnya. Sedangkan orang-orang miskin di zaman sekarang irinya apa? Ente si enak, anak sultan, anak orang kaya, pergi kemana-mana pakai jet pribadi, wajah ganteng, kemudian duit banyak, kemudian rumah banyak, lain sebagainya. Itulah irinya orang-orang di zaman sekarang, ikhwan, kepada harta dan kepada harta. Maka ingatlah, jangan panik, jangan merasa kalah. Mereka punya stylenya dalam beramal, engkau pun juga harus mencari style sendiri bagaimana meraih hati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi mengajarkan zikir-zikir kepada mereka. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid setelah sholat. Mereka pun bangga dengan amalan tersebut. Akan tetapi ternyata hadis ini didengar oleh orang-orang kaya sahabat. Mereka pun mengamalkan hadis tersebut. Orang-orang miskin ini datang lagi kepada Nabi SAW dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya ini mereka mendengarkan hadis ini dan mengamalkan lagi hadis ini ya Rasulullah. Maka Nabi ketika itu hanya bisa mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki bagi mereka. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang kita miliki ini adalah kehidupan yang sebentar, kehidupan yang sesaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun dunia yang dia miliki, ujung-ujungnya ketika dia mati hanya akan dibaluti oleh kain kafan ketika itu, kemudian ditindih dengan tanah, ikhwatal iman. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut dengan mengatakan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kemudahan hidup, kami uji kalian, dan kami juga uji kalian dengan kesulitan hidup. Kekayaan, harta, ganteng, kemudahan, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan, kesulitan hidup, wajah yang tidak ganteng, lain sebagainya, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Si kaya diuji dengan kekayaannya, si ganteng diuji dengan kegantengannya, si miskin diuji dengan kemiskinannya, si jelek diuji dengan kejelekannya. Semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya siapa yang akan menang dari ujian tersebut? Apakah si kaya dengan kekayaannya atau si miskin dengan kemiskinannya? Kehidupan ini sebentar. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ittala'tul jannah,
saya pernah melihat surga, saya pernah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fara'aitu aktsaru ahlihal fuqara, dan kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang fakirnya, orang-orang lemahnya, orang-orang miskinnya. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya, boleh, silakan. Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina, tidak apa-apa menjadi kaya. Limani taqwa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata realitanya dari semua ujian yang dimiliki oleh seseorang, orang kaya dengan kekayaannya, orang miskin dengan kemiskinannya, ternyata kata Nabi SAW yang paling banyak lolos dengan ujian tersebut adalah orang-orang miskinnya. Kenapa seperti itu ikhwatal iman? Karena orang miskin merasa dirinya lemah, merasa dirinya kalah, merasa dirinya terbuli oleh orang lain dengan kekayaan mereka, sehingga dia cenderung membutuhkan sandaran. Mereka bersandar kepada Allah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang diberikan kemudahan harta, kemudahan rizki, merasa dirinya wah, merasa dirinya memiliki dunia, merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain, dan na'udzubillah, merasa dirinya tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cenderung melampaui batas dengan kekayaan yang dia miliki. Ikhwatal iman, ingat sekali lagi, bukan kekayaannya yang salah, bukan hartanya yang salah, akan tetapi orang yang memegang harta tersebut yang salah. Ikhwatal iman, maka ingatlah hadis Nabi yang terakhir. Nabi mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak akan selamat nanti seseorang nanti pada hari kiamat kecuali ketika dia telah lolos dari 4 pertanyaan, 4 auditan ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi, umurnya digunakan untuk apa? 60 tahunnya, 63 tahunnya digunakan untuk apa? Apakah kemaksiatan atau kebaikan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi fima fa'ala bih, ilmu yang dia miliki apakah diamalkan tidak, apakah disampaikan tidak, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an malihi, hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut, kemudian digunakan untuk apa harta tersebut, semuanya akan diaudit dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah an badanihi fima ablah, badannya, masa kuatnya, masa mudanya digunakan untuk apa, semua tersebut semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang mengerikan yang lainnya apa? Bahwa yadkhulu ahlul jannah ba'dal fuqara'i binisfi yaumin, sesungguhnya orang-orang kaya akan masuk ke dalam surganya telat setengah hari dibandingkan dengan orang-orang miskinnya. Dalam riwayat yang lain bahwa mereka telatnya adalah 40 tahun. Tetapi ikhwatal iman, kenapa seperti itu? Karena bayangkan, ada orang yang selama hidupnya hanya memiliki 100 juta rupiah dari mulai dia balik sampai dia nanti meninggal dunia misalnya, dengan orang yang memiliki harta selama hidupnya 10 miliar, kira-kira auditannya, ujiannya nanti di hadapan Allah lebih lama siapa ikhwatal iman? Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan hisab yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang diamanahkan kepada kita tidak membuat kita congkak dan kita paham mau digunakan apa harta tersebut. Apakah hanya semuanya digunakan untuk menjadikan sebagai kotoran belaka, atau dijadikan sesuatu yang usang, atau kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma bi'izzatika a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma anta ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina hadhihi Indonesia. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an li tahkimi syari'atik walil amali bi kitabik wal iltizami bi sunnati nabiyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.